Selamat siang teman-teman semua, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Kali ini saya akan memperkenalkan produk AI dari Dahua, yaitu XPR Sense dengan tipe 5116HS I2. Dan kamera yang saya gunakan hari ini adalah DH-HAC HFW 1239 TP LED, kamera full color dari Dahua. Dan alarm panelnya yang dipakai adalah DHI ARB 1606. Fungsi dari kamera full color ini apabila pada malam hari akan tetap menampilkan warna yang cerah. Berikut ini adalah beberapa contoh kamera full color ditempatkan pada area-area yang pencahayaannya kurang. Di sini kita dapat melihat bahwa kamera full color tetap bekerja dengan baik dan memberikan gambar yang jernih dan berwarna walaupun area pencahayaannya minim, sehingga dapat memberikan kualitas gambar atau kualitas video yang baik pada setiap pengguna. Dan tentunya dapat memberikan keamanan lebih dan meningkatkan kualitas dari security kamera yang kita gunakan. Kamera anti-retrance ini disandingkan dengan XPR AI, maka kamera ini akan menjadi pintar. Nah, seberapa pintar nanti kita akan lihat sebagaimana kamera ini berfungsi ketika disandingkan dengan XPR yang diberikan algoritma AI. Nah, untuk XPR ini sendiri, XPR ini mempunyai fitur antara lain adalah fitur-fitur AI yang ada yang menonjol di Dahua ini, XPR Sense adalah pertama, dia mempunyai AI coding. Nah, AI coding adalah salah satu fitur yang dari Dahua, di mana fungsinya adalah menekan kompresi lebih besar 2 kali dibandingkan dengan H265. Nah, pada saat H265 merekam sekitar 1 bulan, maka dengan AI coding ini bisa merekam dengan kapasitas harddisk yang sama dan dengan kualitas gambar yang sama, bisa sampai dengan 2 bulan. Nah, AI coding ini diberikan algoritma apabila adanya pergerakan antara manusia atau kendaraan, maka tampilan yang bergerak ini dia akan lebih jelas dibandingkan H265. Nah, dia hanya akan mengecek objek-objek yang bergerak, sedangkan objek-objek yang tidak bergerak dia akan melakukan kompresi yang lebih besar, sehingga didapatkan kompresi yang lebih jauh dibandingkan dengan kompresi sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah pada fitur kedua, yaitu dengan face recognition. Oke, baik. Untuk fitur kedua ini, fitur face recognition untuk memasukkan database wajah. Terlebih dahulu kita harus memasukkan database wajah. Untuk masukkan database wajah, kita masuk menu, pilih AI, kemudian pilih database, kemudian face database. Di sini kita akan memasukkan atau menginput contoh dari wajah suspek atau target yang akan kita targetkan. Misalnya saya beri sini namanya Steve Roger. Oke. Kemudian setelah namanya udah selesai, kita input wajahnya ke register, masukkan wajahnya. Wajah dapat diinput melalui flash disk atau USB. Ya, ini data-datanya udah saya input ke dalam USB. Saya tinggal masukkan wajahnya. Terus kita bisa masukkan informasi-informasi berupa alamat, tahun lahir, bulan dan tanggal, gendernya dan lain-lain. Oke. Dan kita bisa memasukkan juga beberapa kemungkinan dari wajah si suspek. Saya
untuk wajah kedua, dan juga wajahnya si Pak Steve Rogers ini yang ketiga pada saat dia ada kumis atau jenggot. Oke, setelah diinput selesai, maka hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah kita memasukkan ke parameter target face-nya adalah siapa. Targetnya adalah Steve Rogers. Kemudian kita memasukkan kemiripannya di angka 80. Apabila ada muncul kemiripan wajah di angka 80, maka alarm akan berbunyi. Baik, kita coba. Kita apply. Enable dulu. Apply. Nah, oke, selanjutnya untuk memunculkan gambar atau wajahnya si Pak Steve Rogers ini, otomatis kita harus membuka video. Ini saya kasih contoh video dari YouTube atau dari. Oke, kita akan mencoba. Oke, video. Apakah kamera akan mengenal wajahnya? Iya. Nah, dari kamera sudah mengenal adanya wajah dengan kemiripan 90%, maka alarm akan berbunyi. Nah, di video ini gambarnya tidak seterang atau sesiap gambar aslinya. Nah, di sini juga kamera sudah bisa membandingkan, AI sudah bisa membandingkan wajah dengan begitu tinggi, seperti 90%. Jadi fitur AI ini sangat bagus sekali atau sangat cocok sekali ditempatkan di area-area keamanan yang membutuhkan keamanan lebih tinggi karena akurasinya cukup tinggi. Baik, kita coba untuk video yang kedua. Oke, kita coba video kedua. Apakah AI juga akan mendapatkan wajah yang berbeda? Oke. Nah, untuk wajahnya yang Pak Steve Rogers ini ketika ada kumis atau jenggot juga dapat ditemukan oleh AI dari Dahua ini. Jadi dengan akurasi sampai dengan 92%. Nah, jadi algoritma AI dari Dahua ini sudah sangat bagus sekali, sudah dapat menentukan kemiripan daripada target walaupun gambar yang diambil itu tidak seterang atau sebagus langsung dari kamera asli. Jadi ini sangat cukup menjanjikan untuk meningkatkan keamanan dari security atau dari alat rekam kita. Nah, selain dari itu, kita juga dapat mencari rekaman atau kapan saja wajah-wajah tersebut atau target-target kita itu muncul. Nah, caranya kita ke menu, kemudian di AI. Di sini ada AI search. Nah, boleh kita input tanggal yang akan kita cari, tanggal berapa dan tanggal berapa. Dan sini kita bisa pilih gendernya, seberapa gendernya apa, umurnya berapa, apakah pakai gelas atau tidak, atau kita bisa search by picture. Search by picture ini kita bisa mencari adanya intruder atau orang yang kita target berdasarkan face database yang kita input. Contohnya berdasarkan Steve Rogers yang foto pertama kita oke kan. Oke, selesai. Kita akan cari untuk di tanggal kapan yang
muncul, terus dengan similarity yang berapa persen. Kita smart search, maka akan muncul foto-foto Steve Rogers yang pernah muncul di rekaman kita atau muncul di kamera. Nah, di sini ada tanggal-tanggal, terus kemiripannya ada berapa persen akan tampil semua. Nah, itu salah satu dari fitur face recognition yang membantu kita untuk menentukan target atau suspek yang hendak kita cari pada orang tersebut. Nah, ketika orang tersebut muncul pada kamera atau pada area yang kita rekam, maka kamera otomatis akan mengambil gambar atau membunyikan alarm. Nah, di sini juga kita bisa memutar kejadiannya. Kita tinggal double klik pada gambar tersebut, maka akan muncul video pada sudut kanan atas yang memutar adanya wajah suspek atau target yang tertangkap oleh kamera. Baik, fitur selanjutnya yang kita coba adalah fitur SMD. SMD ini adalah fitur yang bisa mendeteksi manusia dan kendaraan serta benda-benda lain. Bisa membandingkan antara manusia dengan benda-benda lain. Nah, untuk saat ini kita coba motion detect yang normal atau tidak menggunakan SMD. Kita lihat apakah ada reaksi apabila bola ini kita lempar ke arah kamera. Ya, di sana terdeteksi adanya pergerakan daripada benda-benda. Ini adalah motion detect yang biasa. Sekarang ayo kita coba mengaktifkan motion detect SMD Plus. Apakah ada beda? Baik, fungsi SMD AI sudah diaktifkan. Mari kita lihat apakah perbedaan antara SMD biasa dengan SMD Plus yang ada pada fitur Dahua ini. Baik, kita coba menempelkan bola pada arah depan kamera lagi. Kita lihat apa reaksinya. Ya, tidak ada reaksi apa-apa. Dan coba kita jalan atau ada manusia yang jalan di arah depan kamera. Ya, alarm berbunyi bertanda ada manusia yang melewati atau berada di area yang ditandai oleh SMD Plus. Dan ada satu part yang sangat menarik, yaitu fungsi SMD ini atau alarm ini hanya dapat dimatikan hanya dengan single klik. Kita hanya cukup menekan tanda disarm pada SVR. Ketika sudah dinonaktifkan atau di disarm, maka alarm sudah tidak akan aktif lagi. Boleh kita coba. Alarm tidak ada berbunyi lagi. Jadi apabila pada saat kita tidak membutuhkan alarm berbunyi pada SVR kita atau pada kamera active trends, kita cukup mematikan atau disarm alarm, cukup single klik dari aplikasi GDMSS. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah fitur perimeter protection. Nah, perimeter protection ini adalah suatu fitur daripada AI SVR yang berfungsi untuk memberikan area yang ditandai. Pada saat area ini ditandai dan apabila adanya sesuatu atau intruder atau manusia yang melewati area tersebut, maka akan memunculkan alarm. Nah, tetapi tidak akan menimbulkan alarm pada benda-benda seperti batu, seperti
rumput-rumput atau daun-daun berguguran, adanya efek atau lampu yang berkedip, atau adanya hewan yang melewati area tersebut seperti kucing, tikus, cicak atau yang lain sebagainya, maka alarm tidak akan berbunyi, sehingga dapat menekan pos alarm sampai sedini mungkin. Nah, berikut ini adalah contoh pada saat kita melemparkan bola melewati area yang sudah kita tandai, nah maka alarm tidak akan berbunyi. Nah, apabila ada orang yang melompati area tersebut, maka alarm akan berbunyi dan dia akan mendeteksi adanya manusia atau intruder yang melewati daripada area yang kita tandai. Itu adalah semua dari fitur-fitur AI dari XVR Dahua Hisense ini yang dapat saya jelaskan. Nah, kiranya apabila di area kita membutuhkan sesuatu yang security yang lebih pintar dan dapat menekan pos alarm sampai semini mungkin, maka Dahua Hisense ini adalah salah satu solusi untuk anda semua, di mana akan meningkatkan keamanan daripada rumah kita dan menjaga keluarga kita agar lebih aman dari adanya intruder atau adanya kejadian-kejadian atau kriminal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa kembali.